Kali ini kita kedatangan narasumber yang emang aktif banget nih menjadi mahasiswanya gitu ya. Oh, di Bandung numpang lahir doang. Numpang lahir doang di Bandung terus ke Padang gitu. Aku juga bisa manage waktu itu baru kelas 1. Jadi tujuan teteh apa nih sebenarnya? Aku curhat ya, Ya. baru di podcast KPI ini aku curhatin. Nah teteh pernah gak sih capek buat jadi anak ambis? Aku mikir, itu juga lama sempat mikirnya. Jadi kalau misalkan kita lagi mager nih, terus scroll TikTok, itu makin mager. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersua, bersuara, berkarya. KPI, harga mati. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Raudatul Zahra. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih tips and trick menjadi mahasiswa kura-kura. Apa itu mahasiswa kura-kura? Kuliah rapat. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang emang aktif banget nih menjadi mahasiswanya gitu ya. Bersama Teh Manda. Halo. Hai. Gimana nih, sehat? alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dong. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini Teh? Aku akhir-akhir ini lagi sibuk liputan sih, liputan. Terus yang nggak ada sih ngabisin waktu sama keluarga aja yang di family sini. time gitu ya. Oh kan Teteh tuh itu ya asalnya dari Padang ya? Iya. Wow, jauh banget loh. Kalau di Padang ada UIN kan? Ada dong. Nah. Kemarin juga ikut di sini lomba. Oh iya, nah gimana tuh maksudnya ada UIN di Padang terus Tetehnya UIN di Bandung gitu. Guanya di Bandung kan jauh banget. Gimana tuh ceritanya? Oh, jadi ceritanya aku itu kan daftar SPAN PTKIN. Nah, lulus, tapi sebenarnya aku juga dulu nggak mau di sini. aduh. Kenapa tuh? Karena target aku tuh ada di kampus tetangga ya, tapi di Jawa Barat juga. Oh Nah, iya. ini faktornya adalah orang tua gitu. Ya jadi nurut, jadi nggak dibolehin. Zaman aku tuh kan UTBK ya namanya ya. UTBK itu diundur 2 kali gitu. Jadi orang tua udahlah nggak jelas, mending ambil SPAN PTKIN yang kebetulan lulus di UIN Bandung. Oh gitu. For your information, aku lahirnya di Bandung. Oh lahir di Bandung. Balik lagi tapi ke Bandung. Oh jadi Tapi orang Padang. Orang Padang. Oh, lama di Padang gitu ya, lamanya mah dari. Iya. Tapi dari kecil di Padang gitu enggak? Enggak, Lamanya di Bandung numpang lahir doang. Oh, numpang lahir doang di Bandung terus ke Padang gitu. Oh, alah jauh Terus mau banget. kuliah soalnya. balik lagi. Kan wah, kuliah di Bandung, orang Padang. Kan harus beda pulau gitu ya. Iya. Bukan Jawa Barat gitu. Nah, Teh gimana sih caranya memanage waktu supaya kita tuh tahu skala prioritas nih kan sebagai Teteh yang sebagai mahasiswa aktif banget nih gitu. Gimana caranya memanage waktu untuk kita memilih skala prioritasnya? Kalau aku pribadi nih ya, berdasarkan dari pengalaman, aku megang prinsipnya Pak B.J. Habibie. Karena dulu aku mannya ada yang tau nggak, Man Insan Cendekia. Ya, aku di sana. Para alumninya nih. ada. Siapa Ada nggak? aja? Ya, jadi beliau itu selalu juga setiap melakukan apapun selalu dicatat tuh di kertas. Oke. Nah, jadi dari sana juga aku juga bisa manage waktu itu baru kelas 1. Dari di sana mulai dari kita bangun, tidur lagi, siangnya dicatat semua gitu. Jadi kita tahu mana yang lebih penting dikerjain dulu dan mana yang bisa dinanti-nanti gitu. Jadi benar-benar ditulis tapi kayaknya itu efektif gak sih Efektif buat Teteh? sih, Efektif. iya. Karena sama aja kayak kan kalau kita cewek ya, cewek kan identik dengan belanjanya nih. Belanja itu kata orang-orang yang diperluin, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Nah, waktu juga gitu. Jadi kita kerjain dulu kebutuhan, kewajiban, baru yang hak kita atau yang kita pengen apa gitu buat me time atau quality time. Soalnya gini Teh, aku juga maksudnya kan ada jadwal nih misalnya manage waktunya. Tetap aja dilakuinnya mah kayak gitu-gitu aja nggak sesuai jadwal gitu Teh. Makanya
wah gimana nih caranya biar kita tuh sesuai jadwal yang kita bikin sendiri gitu. Nah, berarti itu kena di tujuan. Nah, kita itu sebagai mahasiswa juga nih ya, teman-teman, kita harus jadi mahasiswa yang punya tujuan yang jelas dan kita itu berprinsip teguh gitu sama tujuan kita. Nah, makanya kalau kita udah punya tujuan, kayak aku juga misalnya aku pengen jadi apa gitu dan aku harus lakukan ini dalam jangka waktu segini gitu. Oke, teman-teman coba bisa periksa tujuannya lagi. Makanya dulu kepala sekolahku juga pernah bilang ya, tujuan itu harus di upgrade juga setiap saat, setiap sekali sebulan atau sesuai kita lah gitu. Iya, Jadi harus di beda-beda upgrade ya. biar nggak lupa tujuan kita Soalnya kuliah labil apa. kan. Iya gitu. Jadi tujuan Teteh apa nih sebenarnya? Yang pastinya sukses ya. pasti sih. Pastinya sukses, bahagian orang tua. Tapi kalau secara duniawi ya, aku itu pengen jadi dosen, terus juga di samping itu aku pengen jadi reporter di TV gitu. Makanya ngelakuin kegiatan juga ya sesuai tujuan aku. Iya gitu. sih, sesuai enjoy ya. Jadi ikutan kegiatan yang emang kitanya enjoy di dalam Iya, itu benar, sih. benar. Makanya Teteh juga ikutan liputan-liputan kayak gitu ya, biar mengembangkan diri, terus mencari jati diri juga gitu. Betul sih. Nah, menurut Teteh tuh organisasi penting gak sih bagi mahasiswa? Jawabannya juga Gimana ya bisa jawabnya? bikin perang dunia nih. Waduh. Kalau menurut aku pribadi, organisasi itu penting karena di samping akademik gitu kan mengisi pengetahuan, kita juga butuh pengalaman, skill kayak gitu. Karena emang kerasa banget, apalagi kemarin aku kan liputan pas acara Pesona ya. Itu kerasa banget kalau skill dan mental kita gitu. Jadi organisasi mungkin waktu di SMA atau SMP itu kita masih kayak nyari sertifikat ya. Nah, kalau di kuliah ini tuh lebih ke pengalaman dan kekuatan mental gitu. Karena yang mau kita hadapin tuh butuh mental yang kuat. Orang-orang gitu juga ya, maksudnya nggak semua ketemu orang sama, banyak, nggak semua orang baik. Tapi pasti tegas banget ya kalau liputan. Iya sih. Nggak, maksudnya kita salah nih, nggak bisa yang apa gitu nggak ya, benar-benar diarahin buat benar-benar mentalnya kuat. Jadi kalau mental down kan udah langsung nangis. Iya gitu pasti. ya. Nah, Teteh pernah gak nih kayak gitu? Aku pernah nangis sih sekali. Gara-gara liputan. Semoga mereka nonton. Memang apa ini curhatan aja di sini. Oke, aku curhat ya. Baru di podcast KPI ini aku curhatin. Baru di sini dong. Oke, jadi waktu itu aku kan kebetulan ikut Orda juga ya, Orda KMM, tau gak sih, Keluarga Mahasiswa Minang. Jadi waktu itu kita lagi adain acara di kampus 2 dan yang liputan nih satu tim sama aku gitu kan. Kebetulan waktu itu posisinya aku ikut pengisi acara di acara Orda ini, penari gitu, dari Padang. Nah, tim aku nih liputan. Terus kalau di Banoke TV saat itu aku editornya. Terus mereka udah liputan ya. Aku tuh nunggu, kita kan editor kan ya, nunggu filenya ya. Itu lama banget. Dan pas sudah dikirim langsung aku kerjain sampai begadang. Kayak nggak begadang 3 hari. 3 hari buat nyelesain, dan koordinasinya itu susah. Nah, itu susahnya kalau kita misalkan miskom miskom. Makanya itu hal yang perlu diperhatiin juga, miskom. Dan susah misalnya kita bikin naskah atau ngedit apa, lapor dulu ke atas, dari atasnya lama gitu kan, kendala juga bagi yang editor, kasihan juga. Bener sih. Terus aku udah selesai ngedit, ternyata yang bikin sedihnya itu videonya nggak landing. Katanya videonya udah basi nih, udah tanggal berapa, padahal kan aku udah usaha banget, dan 3 hari kesalahannya aku rasa bukan salah aku. Ego banget guys. Tapi emang banyak bukan sih salah aku. kejadian-kejadian Jadi gitu ya. nggak landing itu, aku benar-benar langsung nangis. Dibilang pas dikabarin videonya nggak bisa landing ya, udah telat gitu, udah basi beritanya gitu.
Dari situ Teteh nangis. Iya, nangis. Aduh. Sempat patah semangat juga waktu itu. Nah, motivasi buat bangkit lagi. Motivasi buat bangkit lagi. Nah, sebenarnya aku itu orangnya yang suka mengingat cewek lah ya. Tapi cewek-cewek suka mengingat tapi kita nggak dendam ya nggak sih? Iya, betul Kita nggak banget. dendam. Udah dimaafin nih tapi masih ingat aja Kita sebenarnya ingat kejadiannya. gitu. Jadi kembali lagi ke yang tadi aku bilang, prinsip pertama dalam hidup aku adalah tujuan. Makanya tujuan itu sering di upgrade gitu. Jadi aku ingat tujuan aku ini dan emang di kampus yang aku ikut dan yang aku mampu ikut di sana. Jadi nggak ada gunanya juga kalau aku ngambek-ngambek nggak jelas. Ya udah aku bangkit lagi, mau liputan lagi, udah sih gitu. Lebih ke kontrol emosi ya, Iya, ego benar. juga Sebagai sulit mahasiswa, sih sebenarnya ya kayak gitu. Ngomongin tentang mahasiswa aktif di organisasi, nah menurut Teteh lebih baik berprestasi di akademis dengan IPK yang tinggi atau mahasiswa aktif di organisasi? Harus dipilih ya. Nggak apa-apa sih, dua-dua juga nggak apa-apa. Cuman apa gitu, apa sih kayak tujuannya gitu atau gimana? Kalau disuruh milih, aku lebih milih akademik sih. Kenapa tuh? Karena aku anaknya ambis sedari dulu ya. Tapi kalau bilang organisasi nggak penting, ya nggak bisa juga. Nggak bisa Jadi juga. intinya ya dua-duanya. Cuman aku mau kasih tahu caranya gitu ya milih. Iya. Jadi lebih baik kita seimbangin gitu. Seimbang sih, bener. Tapi dua-duanya baik, berprestasi di akademik ya baik, di organisasi juga baik gitu. Soalnya kita butuh dua-duanya juga. Butuh gitu juga sih ya menurut di aku. akademis kita buat masa depan ya. Kalau Iya. misalnya di organisasi pengalaman kita juga kan sebagai mahasiswa. Iya benar. Kan kita maunya jadi mahasiswa kura-kura. kuliah rapat gitu. Enggak kupu-kupu ya, kuliah pulang Enggak nggak lah. apa-apa sih sebenarnya, ada rezeki mah udah ada yang ngatur gitu ya. Gimana cara kita berusahanya aja sih, mau belajar yang baru gitu ya kan ya. Iya benar. Nah, Teteh punya cara tersendiri gak untuk mencapai suatu tujuan Teteh gitu? Punya sih aku. Karena tujuan udah aku sebutin ya tadi, aku itu pengen jadi dosen dan di samping itu juga reporter. Jadi cara aku manage waktu untuk ikut akademik dan organisasi itu gini, aku mikir, itu juga lama sempat mikirnya. Aku orang yang suka merenung, mungkin teman-teman juga ada ya yang kayak aku gitu. Bukan sih, Enggak, lebih ke pemikir yang keras. Oke. Tapi bukan overthinking, enggak kayak oh kok gue gini orang lain enggak. gitu, enggak. Tapi lebih aku harus ke gimana ya gitu. aku harus gimana ya Oke. gitu. Jadi aku karena di SMA, SD, SMA, SMP itu udah aktif banget, bisa dibilang emang anak yang paling organisasi ya. Jadi aku di kuliah nggak terlalu ambil andil semua, tapi ngambil beberapa organisasi atau peran di organisasi yang menurut aku penting dan lebih mendukung gitu. Kan usia udah tua juga. Aku udah 20 juga. Atas. Jadi milihnya tuh ya misalnya kayak kalau reporter butuh apa sih, public speaking gitu. Jadi Berarti Teteh ikutan. belajar public speaking. Saya Oke, kayak paham. yang di KPI juga lebah gitu. BOT public speakingnya buat itu. Butuh relasi, ikutan orda gitu. Oke. Karena emang dari sekarang sih, misalnya kita mau jadi apa, kita harus dekat, bukan tujuan buat orang dalam ya, tapi kita harus cari pengalaman dari mereka gitu. Relasi juga Nah penting. iya, di bidang akademik sendiri, aku memang saat ini lebih milih akademik gitu. Karena aku mau mempertahankan IP aku, jangan sampai grafiknya gini. Waduh. Bener juga. Soalnya ya pengen nyambung dan nanti di S2 pengen nyari beasiswa gitu. Jadi ya gitu aja. Jadi kalau teman-teman lihat aku, wah Temanda banyak ikut kegiatan gini. Sebenarnya ya iya banyak, cuman aku nggak ngambil peran yang penting. Misal kayak jadi OC, jadi
ketua ini, Iya, ketua iya. ini, enggak. Tapi aku berperan, tapi enggak ngambil peran yang, Nggak peran yang menyita sangat-sangat- waktu gitu. Paham. Jadi bisa menyeimbangkan sama akademis juga ya. Iya, aku lebih milih ngerjain tugas daripada kan kalau peran yang penting kan itu Iya, benar-benar harus ya tanggung bertujuan, jawab fokus daripada sama, kita ngambil tapi kita tinggalin di Iya, tengah iya jalan. sih, Jadi betul. gitu cara aku milihnya. Nah, Teteh pernah gak sih capek buat jadi anak ambis? Capek gitu, aku tuh capek jadi anak ambis tuh Pernah gitu. sih, terutama semester 4 aku sering sih overthinking. Hopeless gitu atau Iya. gimana? Kayaknya aku nggak usah fokus-fokus deh gitu. Pernah nggak kayak Tahu-tahu. gitu? Ada pikiran-pikiran kayak gitu? Oh enggak, justru aku tuh orangnya nggak mau kalah gitu. Oke. Pokoknya harus benar-benar sesuai. Karena aku keinginan juga gitu ya? anak pertama, jadi kayaknya emang pantang kalah lah, ego banget. Pantang menyerah. Ego sama diri sendiri gitu. Iya, Itu iya. penting sih, ego sama diri sendiri. Jadi aku tuh kayak kalau udah ngerasa capek, tuh capek banyak banget Iya, bebannya gila, gitu gitu. kan. Ingat lagi ya ke latar belakang saya, keluarga, terus tanggung jawab sebagai anak pertama gitu. Jadi gitu. Jadi di saat aku udah capek, aku malah ngerasa kayak marah sama diri sendiri, nggak boleh gini. Oh, kamu nggak boleh Makanya gitu, kamu gitu. ya Oke. makanya dari situ semangat lagi gitu. Jadi itulah ya cara-cara untuk membangkitkan diri sendiri itu memang sama Iya, diri kita dari sendiri kita juga ya. sendiri, iya. Jadi Walaupun orang jangan lain gimana. jangan mikir apa ya, kita butuh orang lain buat penyemangat lagi Iya, gitu, gitu, karena misalnya. sekarang nggak bisa dipakai lah menurut aku. Gak Yang bisa kayak gitu. diharapin juga sih ya, kan emang berharap sama manusia juga gak baik. Berarti emang yang bisa bangkitin diri sendiri, diri kita sendiri juga ya diri kita sendiri Iya, juga benar. gitu kan. Betul sih. Nah, kalau boleh tahu cara Teh Manda buat selalu produktif gitu kan, secara kan mahasiswa juga banyak yang mager, Iya. rebahan aja. Nah, caranya tuh gimana sih buat produktif Bingung juga, setiap harinya? karena Manda itu dari hobi. Oh, dari hobi. Iya, dari hobi. Cuman adalah sedikit tips ya. Jadi kan kadang-kadang kita itu mager gitu, nggak tahu Iya. mau ngelakuin apa. Nah dari sana tuh emang jati diri di diri sendiri sih. Jadi kalau misalkan kita lagi mager nih, terus scroll TikTok, Iya. itu makin mager. Jadi emang harus nyari kegiatan. Nah tipsnya pertama itu dari lingkungan sih, nyari lingkungan yang bisa ngingetin gitu. Bisa Misalkan ngajak kalau buat tinggal di aktif. pondok atau Iya. kosan, milih temennya yang ngajak produktif gitu. Kalau udah dari lingkungan, ya kembali ke diri sendiri. Oke. Karena apa-apa itu menurut aku intinya dari Diri diri sendiri. sendiri gitu. Jadi sebanyak apapun kita dengerin motivasi dari orang, tips dari orang, kalau kitanya nggak mau, ya percuma Ya aja. percuma aja ya. Betul. Benar. Teh Manda pasti punya target nih. Mungkin bisa sharing ke kita target 5 tahun ke depan. Target 5 tahun ke depan. Yes. Target aku nih pertama, kalau udah tamat nih ya S1 misalkan. Udah lulus. Pertama itu ya aku pengen jadi asdos gitu. Amin. Asdos. Aminin. Amin. Terus pengen sebelum nikah itu nyobain jadi reporter dulu gitu di TV, Oke. mau TV daerah atau TV nasional. Tapi pengen aja gitu, karena kalau udah nikah nggak mungkin juga rasanya, Iya, secara mungkin kan beda, reporter diburu-buru terus Iya. ya. Beda sama apa? Bedalah sama presenter atau apa gitu. Reporter harus siap kayak ditelepon, Siap gini siaga, gini, langsung gitu, langsung enggak? terbang gitu. Terus udah, jadi udah sih kalau udah nyobain dua itu, pekerjaan tetap target aku itu dosen terbang sih, nggak mau dosen tetap. Jadi bisa kemana-mana. Nikah udah. Berarti targetnya nikah tahun berapa? Berapa tahun? Pengen 4 tahun lagi sih, nggak mau terlalu lama. Buat calonnya ya, tolong peka. datang ya insya Allah, kalau ada jodohnya. Amin. Pokoknya semua doa Teh Manda kita aminkan dan semoga terkabulkan. Nah, amin. Jadi Teh kasih closing statement buat teman-teman di rumah nih biar produktif.
Oke teman-teman yang di rumah, kalau kalian mau produktif, intinya itu dari diri kalian sendiri. Dan yang paling penting itu adalah cari lingkungan yang bisa mendukung gitu. Betul. Kemudian ya perbaiki lagi diri sendiri, upgrade lagi tujuannya, dan jangan scroll TikTok mulu. Itu aja Kayaknya sih. yang di sini merasa tersindir semua. Ya karena aku juga ngerasain. Oh, iya. Pas scroll tuh makin Kenapa? lama makin Iya. mager, makin lama makin Candu gerak gitu ya. ya. Makan juga kadang Bisa lupa kan. seharian sebenarnya ya. Iya. Makan Gitu. lupa, ngabarin pacar apalagi ya. Ya gitulah ya. Jadi intinya cari lingkungan yang bisa bikin kita produktif, Iya. lebih baik Mm, dan upgrade diri tujuan. sendiri, upgrade tujuan dan diri sendiri juga ya. Ya. Gitu. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Sepertinya kita sampai di sini aja, Teh. Sebenarnya masih banyak ya mau diobrolin. Makasih banget Teteh udah sharing-sharing, Iya, udah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya di sini. Terima kasih banget ya CSCS. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita. Follow juga Instagram dan TikTok. Dan kita juga di Spotify ya. Aku Raudiatu Zahra dan Teh Manda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Dadah.